Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexia Yanti Putri dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian protista mirip jamur, ciri-cirinya, dan cara hidupnya. Yang pertama, ada pengertian protista mirip jamur. Apa sih yang dimaksud dengan protista mirip jamur? Protista mirip jamur merupakan protista heteroptof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Protista jenis ini bukan merupakan jamur sejati. Kenapa dikatakan bukan jamur sejati? Karena memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Nah, akan tetapi, kelompok protista jenis ini memiliki bentuk seperti jamur sejati yang membentuk filamen menyerupai hifa. Apa itu hifa? Hifa merupakan sel-sel yang memanjang, membentuk benang, penyusun tubuh jamur makroskopis. Kelompok protista jenis ini tergolong sebagai organisme eukariotik dan bersifat heteroptof. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri protista mirip jamur. Di sini ada 4 ciri. Yang pertama, bersifat eukariotik. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, dapat menghasilkan spora. Yang keempat, bersifat heteroptof. Selanjutnya yang ketiga, ada cara hidup protista mirip jamur. Mereka hidup sebagai parasit atau pengurai dan mempunyai struktur penghasil spora dan sporamium. Beberapa dari protista jenis ini yang berukuran kecil hidup di lingkungan yang lembab atau basah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Ayuni. Klasifikasi protista mirip jamur itu dibagi menjadi 3 kelompok dalam film, yaitu yang pertama ada jamur lendir plasmodial atau Myxomycota, yang kedua ada jamur lendir seluler atau Acrasiomycota, dan yang terakhir ada jamur air atau Oomycota. Myxomycota adalah kelompok jenis jamur lendir yang berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning atau orange. Myxomycota bersifat heterotroph, memiliki bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium dan dapat bergerak-gerak seperti amuba. Selanjutnya ada Acrasiomycota, adalah jamur lendir seluler yang hidup bebas dan amuboid atau berbentuk menyerupai amuba, serta memiliki inti bersekat. Dan ada Oomycota disebut sebagai jamur air karena memang kebanyakan habitat dari spesies jamur air adalah di air, tapi tidak semuanya hidup di air. Oomycota memiliki bentuk yang berbeda dari jamur lendir karena tubuhnya tersusun atau hifa yang tidak bersekat dan punya ciri utama, yaitu dinding selnya terbuat dari selulosa. Habitat protista mirip dengan jamur itu berbeda tergantung dengan filmnya. Yang pertama, habitat Myxomycota. Myxomycota dapat hidup di tempat yang lembab dan basah seperti hutan basah atau sampah yang basah. Kelompok ini juga dapat ditemui di batang kayu yang busuk loh. Yang kedua, habitat Acrasiomycota. Acrasiomycota ini bisa ditemui di tempat-tempat yang mengandung kotoran dan tumbuh-tumbuhan yang sudah membusuk. Lalu yang terakhir, habitat dari Oomycota berada di dalam air, baik itu perairan tawar, kolam, danau, serta di tempat-tempat yang lembab. Reproduksi protista mirip jamur juga berbeda loh, tergantung filmnya juga. Reproduksi Myxomycota dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Lalu, cara reproduksi Acrasiomycota dilakukan secara generatif atau seksual dengan singami sel ameboid, dan secara vegetatif atau aseksual dengan membentuk tubuh buah fruiting body.
Reproduksi Oomycota bisa didapatkan dengan dua cara juga nih, yaitu aseksual dan seksual juga. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Nantinya zigot ini akan membentuk oospora dan akan berkembang menjadi Oomycota dewasa. Myxomycota atau jamur lendir plasmodial mempunyai ciri-ciri memiliki spora. Bentuknya seperti amoeba dan heterotrof, makhluk yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Cara hidup Myxomycota: fase vegetatif, tidak kawin, ada fase generatif, kawin. Fase vegetatif tidak kawin membentuk plasmodium berbentuk amoeba, fungsinya untuk menangkap makanan. Fase generatif, kawin, membentuk tubuh buah, fungsinya untuk menghasilkan spora. Plasmodium akan bergerak di tempat semula yang basah menuju ke tempat yang lebih kering dengan sinar matahari langsung, lalu membentuk beberapa tubuh buah masing-masing. Tubuh buah diselubungi oleh peridium yang merupakan selaput yang tersusun dari zat kapur. Reproduksi jamur lendir berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Tahap plasmodium dari jamur lendir terdiri atas massa protoplasma yang memiliki banyak inti sel. Pada tahap plasmodium ini, jamur dapat bergerak dan melakukan ciri-ciri makhluk hidup seperti makan. Plasmodium akan berubah menjadi sel berinti yang berfungsi sebagai spora atau membentuk sporangium yang berisi banyak spora. Spora akan memproduksi protoplas berflagel satu, kemudian berpasangan, lalu berfusi membentuk zigot yang berflagel 2. Zigot yang berflagel ganda ini lalu melepaskan kedua flagelnya dan membentuk pembelahan sehingga terbentuk plasmodium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stefani. Klasifikasi Myxomycota. Yang pertama, kelas Pseudomyxomycetes. Pada tahap vegetatif, Pseudomyxomycetes terdiri atas satu sel yang tidak berdinding, sedang intinya satu haploid. Sel ini berupa satu protoplasma mirip dengan suatu amoeba dan oleh karena itu disebut myxomoeba. Yang kedua, kelas Plasmodioporomycetes. Kelas ini hanya terdiri dari satu ordo saja, yaitu Plasmodioporales, dan ordo ini terdiri dari satu famili saja, yaitu famili Plasmodiopororaceae. Famili ini terdiri atas 9 genus yang dibedakan dari yang lainnya berdasarkan sifat spora istirahat. Yang ketiga, kelas Myxomycetes. Dalam siklus hidupnya terdapat fase vegetatif yang diseling dengan fase generatif. Dalam fase vegetatif, bentuknya serupa seonggok lendir atau protoplasma, tak berdinding dan menjulur kemana-mana seperti amoeba. Dalam fase generatif, bentuknya tetap dan terpaku pada suatu tempat tertentu.